Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan drama dari donasi 1,5 miliar yang diberikan ke Agus. Dan kali ini kita juga sudah melihat bahwa ada petisi yang sudah luar biasa banyak banget ya. Terakhir aku lihat ini adalah petisi sudah hampir 119.000 sekian, hampir 120.000 orang yang sudah menandatangani petisi dengan judul adalah kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus korban penyiraman air keras. Ini kayaknya menjawab tantangan dari Farhad Abbas ya, karena salah satu statementnya Farhad Abbas tuh, kuasa hukum dari Agus, bilang bahwa kalau memang ada surat, kalau memang Pratiwi Novianti bisa menunjukkan minimal 8.000 gitu surat kuasa yang meminta dia untuk mengelola ini semua, kita akan berikan gitu. Tapi apakah ini juga termasuk dalam kategori surat kuasa? Secara hukum sih bukan ya, karena ini adalah petisi yang ada di sebuah website. Kalau memang harus ada surat kuasa, ya harus dikirim satu persatu. Tapi paling tidak, kalau memang itu semakin ditantang, bukan menutup kemungkinan akan ada sih para donatur yang akan mengirimkan gitu surat kuasa untuk Novi. Karena sampai hari ini pun timnya dari Agus itu belum mencabut laporannya ke pihak Polda Metro Jaya terhadap Pratiwi Novianti terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Ada beberapa komentar yang aku baca di sini dari siapa ini di website tentang penandatanganan petisi tersebut. Tujuan donasi telah disalahgunakan, sudah tidak sesuai, maka lebih baik dikembalikan, katanya. Kemudian ada juga yang komentar, Lutfi nih ya, dia yang ngebuat petisi ini. Kami tidak rela uang untuk pengobatan malah dibuat pelunasan rumah Wawa si Agus. Nah ini nih sebenarnya menjadi salah satu pemicu luar biasa kemarahan netizen dan juga Novi. Salah satunya adalah terkait dengan uang yang ada ditransfer ke salah satu anggota keluarganya Wawa tersebut. Itu kan nggak clear sampai sekarang bagaimana kelanjutannya. Terus juga ada yang komentar, kita berdonasi bukan karena kita nggak punya hutang, tapi karena kita mau Agus sembuh. Tapi kalau uangnya bukan untuk pengobatan, mohon dikembalikan saja, begitu. Ya, kalian tahu kan ya bahwa menurut kuasa hukumnya Agus kan mengatakan yang menyumbang itu dari mulai Rp3.000 sampai jutaan. Artinya memang banyak masyarakat juga yang menengah ke bawah nyumbang ke Agus. Perasaannya gimana gitu ya, orang disumbang biar sembuh, tapi malah diambil ya walaupun tidak banyak dalam kategori persentase gitu. Tapi 98 juta itu angka yang besar bagi Agus gitu. Dalam setahun pun aku nggak yakin ya. Mohon maaf ya, apakah Agus itu bisa nabung mendapatkan 98 juta dalam setahun bekerja. Secara persentase dari total sumbangan itu kecil, tapi secara angka itu besar sebenarnya. Ada salah satu pendapat ini dari salah satu ahli hukum, Haposan Hutagalung, yang sepertinya bertolak belakang dengan ahli hukum Hotman Paris ya. Hotman Paris kan bilang bahwa menurut analisanya dia, kalau secara hukum uang yang sudah ditransfer ke rekeningnya Agus itu sudah jadi miliknya Agus. Tetapi kalau secara moral, apa yang dilakukan Agus itu tidaklah benar, melanggar etika. Nah, kalian tahu maksud dari Hotman Paris ini sepertinya malah memberikan angin segar buat Agus. Makanya salah satu hal yang dituntut oleh kuasa hukum dari Agus kan, Farhad Abbas bilang mereka memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk Novi menyerahkan kembali uang 1,3 miliar yang telah diamankan dalam tanda kutip di yayasannya Novi. Kalau Haposan Hutagalung mengatakan bahwa kita harus melihat lebih detail dalam kasus ini, karena ini kan bagian yang kualitatif, harus ada penjelasan yang nggak cuma sekedar ini sudah pasti penipuan, ini sudah pasti korupsi dan sebagainya. Hukum itu tidak seperti itu, harus dilihat apa perbuatannya, konteksnya, dan pasalnya apa. Menurut Haposan, inisiator penggalangan dana adalah Novi, clear dengan tujuan adalah pengobatan matanya Agus. Sudah kita bahas banyak kali tujuannya adalah itu. Novi menurut Haposan lebih baik laporkan saja Agus gitu, daripada nanti dituntut oleh para donatur gitu. Jangan sampai dia nanti dituduh malah menggelapkan. Apakah mungkin Agus itu bisa dituntut secara undang-undang
Sebenarnya ini bagian yang tentunya harus lebih detail, tapi kalau secara sekilas kayak ada pasal ya, pasal itu kan yang kayak penggelapan, jatuhnya bisa kan ya, kayak kayak kasus yang dulu misalnya adalah kayak kita donasi gitu, ngebantu kayak dulu di Aceh atau di mana lah gitu yang kena gempa atau tsunami. Tiba-tiba diketahui uang yang dikumpulkan dari publik tersebut ternyata tidak disalurkan ke semestinya, yaitu jatuhnya adalah korupsi ya, kalau itu adalah uang negara. Tapi kalau itu adalah uang miliknya swasta, ya bisa juga dikategorikan sebagai penggelapan atau penyalahgunaan. Agus, apakah bisa dikenakan pasal seperti itu? Ada potensi kuat Agus pun bisa sebenarnya dikenakan pasal penggelapan, tapi sampai sekarang Novi belum melaporkan balik. Menurut aku ini sebuah langkah yang bijak ya. Kalau Novi mau cari masalah juga ya udah saling lapor aja. Tapi kan sampai saat ini sampai aku ngebuat video ini belum ada laporan balik untuk Agus. Padahal dia pun bisa melaporkan begitu. Pasal 372 KUHP itu yang tentang penggelapan ada beberapa pasal ya. Tapi kalau aku lihat yang paling dekat adalah yang pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan tindak pidana paling denda ya, paling banyak Rp900.000. Nah, ini bagian interpretasi yang serba sulit ya kalau aku lihat satu sama lain, teman-teman. Nah, terkait dengan statement yang pertanyaan dari Haposan, memang siapa sih yang punya ide ngelaporin Novi ke Polda Metro Jaya? Ini sepertinya sebuah kiasan gitu, sebuah indikasi bahwa kayaknya ini bukan idenya dari Agus ataupun juga istrinya. Siapakah sosok-sosok yang membisiki Agus untuk akhirnya melaporkan? Kalau aku lihat dari pelaporan beberapa hari lalu pada saat Farhad Abbas dan juga tim itu membawa Agus, istrinya, kemudian Wawa beserta anak-anak dan juga suaminya, bahkan dikatakan laporan ini adalah laporan yang pertama. Kalau 3 hari nanti, artinya mungkin besok ya terakhir ya kalau nggak salah, batas untuk mengembalikan uangnya. Nanti itu kita akan melaporkan lagi dari pihak istrinya, terus dari pihak keluarganya Wawa seperti itu. Ya terlalu memaksakan sih sebenarnya, karena ini ya Agus juga punya potensi dan juga Wawa itu bisa juga dikenakan ya keluarganya. Kalau secara Wawa sendiri mungkin aman ya, karena kan yang ditransfer itu atas nama Miftah atau siapa gitu, bukan atas nama rekeningnya Wawa. Tetapi pada saat ditelusuri lebih dalam, apakah uang tersebut dinikmati oleh si penerima transfer yang ada dalam catatan tersebut, ataukah semuanya, ataukah sendirian gitu loh. Itu juga bisa kena satu keluarga. Kalau ngomongin soal saling melaporkan, aku rasa bisa saling lapor semuanya, teman-teman. Nah, kemudian harusnya diusahakan dulu lah semaksimal mungkin untuk Agus itu disembuhkan dulu ya, teman-teman. Mau nanti pada akhirnya Agus itu sembuh, ataupun sembuhnya cuma sebagian, ataupun tidak sembuh sama sekali, ya at least kan uangnya dipakai dulu gitu. Karena sampai sekarang, kalau kita cek dari jejak digital, uang yang dikembalikan Agus kan 1,3 miliar ya ke rekening yayasannya Prativi Novianti. Artinya hampir 200 juta itu sudah dipakai. Dan ternyata 98 juta, nyaris 100 juta, itu kan dipakai untuk ya ditransfer ke salah satu anggota keluarganya Wawa. Nah, 50% ini kemana itu? Karena kan selama ini juga Agus pakai BPJS. Ada juga ya katanya alasannya untuk ke RSCM, itu kan pakai Grab, bolak-balik 100 juta, padahal belum ada tindakan operasi yang besar. Terus juga selama ini masih pakai BPJS, yang setahu aku BPJS juga gratis. Ini uangnya menguap udah kemana-mana gitu. Kalian bisa bayangkan nggak, seandainya uang itu tidak buru-buru diselamatkan oleh Novi, dikirim ke rekening yayasannya, I don't think so. Uang itu kan kayak air ya, mengalir sana, mengalir situ, nggak kerasa begitu. Dan Agus dikatakan dari pihak kuasa hukumnya saat ini sedang sedih banget dan depresi, bahkan mau mengakhiri hidupnya.
Ya, itu bagian yang kita juga nggak bisa mencemooh ya. Setiap orang kan punya mekanisme coping sama dealing dengan stres itu berbeda-beda, teman-teman. Modus menurut Haposan tentang Agus yaitu melaporkan Novi gitu kan ya, dengan pencemaran nama baik. Itu adalah modus agar dia bisa bebas pakai uangnya dengan cara melaporkan nama baik, pencemaran nama baik tersebut. Ya, memang kan Hotman Paris pun senada gitu dengan timnya Agus dalam tanda kutip untuk bagian itu sudah milik uangnya Agus. Jadi suka-suka dia mau dipakai buat apa. Tapi kan cara kerja ini samalah kayak waktu kasusnya Vina ya yang di tersangka Peggy Setiawan yang akhirnya di pra-peradilan dia menang gitu. Kan kalau dalam dunia hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang penting sudah ada dua alat bukti yang kuat. Nah, pada saat sidang pra-peradilan, kan kuasa hukum dari Polda Jawa Barat bilangnya bahwa ini sudah ada dua alat bukti, jadi sudah sah gitu kan. Karena pra-peradilan itu kan untuk mengecek apakah penetapan tersangkanya sudah benar atau enggak. Syaratnya adalah harus ada dua alat bukti. Kalau dibilangi secara kuantitatif, angka, betul sudah ada dua alat bukti. Tapi pada saat digali lebih dalam data yang kualitatif, kok alat buktinya nggak kuat, nggak benar, nggak relevan, sama juga dengan kasusnya Agus dan Novi ini sebenarnya. Kalau secara undang-undang mungkin dikatakan bahwa uang yang sudah masuk ke rekeningnya seseorang atau ke Agus tepatnya, itu sudah jadi milik dia. Betul, asalkan uang itu adalah hasil kerja keras dia sendiri, hasil warisan, atau hasil dari investasi dia. Tapi kan uang ini didapatkan karena inisiatif pertama kali dari Novi dengan berbagai macam daya dan upayanya untuk mengumpulkan agar Agus bisa sembuh, dan itu bukan uang yang tiba-tiba datang begitu aja. Artinya kalau dilihat secara letter luck, memang Agus itu kayak di atas angin lah, itu miliknya dia. Tapi kalau digali lebih dalam persidangan, menurut aku sih Agus bakal kalah dalam persidangan ini. Dan kalian juga harus tahu, Agus juga harusnya paham ya, pada saat dia melaporkan Novi, itu prosesnya panjang loh sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Agus harus memberikan klarifikasi, menunjukkan bukti-bukti, ada wawancara dengan penyidik, menghadiri persidangan, dan sebagainya. Daripada fokus ngurusin seperti itu Agus, lebih baik fokus aja ke penyembuhannya. Kan kulitnya juga dipulihkan semuanya. Ditambah lagi kan uangnya yang ada di Novi sekarang dikatakan itu uang tidak akan dibawa kemana-mana, walaupun sekarang sudah ada petisi yang bilang uangnya dikembalikan ke donatur, tapi sampai hari ini Novi tidak melakukan hal tersebut. Ya sudahlah, kalian itu menurut aku timnya dari Agus ini lebih baik sesuai dengan kesepakatan pada saat kalian wawancara di Denny Sumargo. Uangnya semuanya itu dikelola oleh Novi untuk dilakukan pembelian atau penggunaan untuk kebutuhannya Agus. Ini menyelamatkan uang kamu loh Gus sebenarnya. Nanti tiba-tiba siapa tahu aja gitu kan, namanya saudara gitu kan ya. Ada saudara dapat uang banyak, tiba-tiba wah alasan keluarga sakit lah, itulah, inilah, tetek bengek dengan berbagai macam drama. Nanti Agus dugaannya bisa ngerasa terharu, ya udahlah aku pinjemin nih uangnya. Ini kan terjadi kepada keluarganya Wawa juga kan ya. Wawa bilang bahwa saya nggak minjem uangnya Agus, tapi dia sendiri yang memberikan uangnya ke anak saya gitu. Itu kan dugaannya netizen, ya karena ada trik-trik yang ngebuat Agus mau memberikannya gitu. Padahal itu uang bukan uang hasil kerja kerasnya Agus loh, bukan hasil investasi, tapi adalah hasil donasi dari ribuan masyarakat Indonesia yang pengen melihat Agus bisa sembuh lagi. Tetapi kenapa kok kalian terkesannya begitu cepet give up, nggak mau berusaha bener-bener ngumpulin uang 1,5 miliar. Aku nggak yakin Agus dalam waktu kerja 10 tahun bisa nabung 1 miliar. Apakah mungkin? Bukan bermaksud merendahkan, cuma ingin menyampaikan bahwa uang hampir 1,5 miliar itu uang yang gede loh Agus, bukan uang yang sekedar 10 juta atau 2 juta, 20 juta. Ada banyak orang yang simpati dengan kamu di sini, dan menurut aku buruanlah cabut laporannya buat Novi, karena semakin lama kamu menahannya, ini justru akan semakin rugi ke kamu sendiri. Kamu punya potensi kuat untuk kehilangan uang kamu. Kalau saya nanti akhirnya uangnya diserahkan ke para donatur atau diserahkan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. So,
lebih bijaksanalah menilai kejadian ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.